Tepuk tangan dulu untuk Stand Up Festival. Gila, festival pertama sebesar ini. Gue sebel banget sama pengamen Jakarta. Kenapa? Pertama, mereka so akrab. Entah kenapa setiap kali mereka nyamperin gue, mereka merasa gue adalah bagian dari keluarga mereka. Terus yang kedua adalah pengamen tuh punya cara sendiri untuk mengekspresikan kekecewaan mereka. Jadi kalau lu nggak punya receh buat ngasih ke mereka, mereka nggak akan marah, mereka nggak akan protes, mereka akan mendoakan lu. Doanya doa baik-baik dengan cara yang tidak baik-baik. Jadi kalau gue lagi makan mie di pinggiran, terus dia main, terus gue bilang sorry gue nggak ada receh, dia bilang oh iya nggak apa-apa, semoga panjang umur bro. Hah? Apa lu bilang apa? Iya, jelaskan kata-kata gue. Semoga keturunan mas sehat semua. Entah kenapa suasana warung Indo berubah jadi film mafia. Dan entah kenapa gue ikut nimbrungin dengan suara Roma Irama. Baiklah, kamu mau berapa? Ani, seikhlasnya. Ambil pundi-pundi harta saya. Gue jadi ingat waktu gue SMA, gue pernah ada pelajaran sosial, gue harus turun ke jalan dan gue harus tahu pekerja jalanan itu dapat menghasilkan berapa dalam satu hari. Di situ hari itu gue tahu pengamen di Jakarta itu penghasilannya gede. Dalam 1 jam mereka bisa menghasilkan 2 juta rupiah. Bayangin, 1 jam 2 juta rupiah. Hari itu juga gue tahu bahwa gue bisa menghasilkan 2 juta rupiah dalam waktu 1 menit. Pengamen itu gue rampok. Karena memang sekarang Jakarta tuh udah nggak aman banget. Jadi level kriminalitasnya udah tinggi, jadi penjambretan, penodongan tuh udah biasa banget. Tapi gue menemukan satu cara yang sangat efektif untuk menghindari penodongan. Lo tahu gue ngapain? Gue kemana-mana bawa roti, bawa mentega, dan gue bawa keju. Jadi kalau ada orang datang ke gue nodong pakai pisau, mana duit lo? Gue keluarin yang gue bawa. Kita bikin roti aja gimana? Saya bawa bahannya, kamu punya pisaunya. Di sini ada yang masih kuliah tahun terakhir nggak? Tahun terakhir. Lu kalau di tahun terakhir itu, lu bisa mengetahui jenis-jenis mahasiswa di tingkat terakhir hanya dari satu pertanyaan. Ada 3 tipe mahasiswa yang bisa lu ketahui dari satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, lu habis lulus mau ngapain? Ada tipe mahasiswa yang gue tanya, lu habis lulus mau ngapain? Oh, gue mau S2. Dia mementingkan pendidikan. Ada yang gue tanya, lo bisa lulus mau ngapain? Gue mau langsung kerja. Dia mementingkan karir. Ada satu jenis mahasiswa yang gue tanya, lo bisa lulus mau ngapain? Dia bilang, gue habis lulus, gue mau party. Gue kasihan sebenarnya sama orang-orang kayak gini ya. Hidupnya berat amat. Masa mau dugem aja minimal harus S1? Aneh banget gitu. Tapi paling enggak ketika temen gue tanyain kayak gitu, berarti jelas mereka udah punya tujuan hidup. Karena gue percaya tujuan hidup lu itu bisa lu ketahui dari apa yang lu lakukan. Kayak gue pernah duduk sendiri di teras rumah gue, kayak gue pernah nongkrong gitu di teras rumah gue ngeliatin ada seekor kucing. Kucing ini lompat sana, lompat sini, lari-lari, ngejar kupu-kupu, nggak dapet. Gue duduk, terus gue meremehkan makhluk ini kan kayak, lihat nih makhluk, nggak punya tujuan hidup. Sampai gue sadar gue yang nontonin mereka 20 menit. Siapa yang gak punya tujuan hidup? Paling gak antara gue sama kucing ini aktivitas dia masih lebih punya tujuan. Makanya gue bingung gitu. Sebelum gue jadi stand up comedian, gue sebenarnya sempat interview kerja tuh. Gue sempat nyoba interview kerja, dan gue tahu ketika lo interview kerja, pertanyaan yang paling penting tuh cuma 2. Pertama, apa kelebihan kamu? Yang kedua adalah bagaimana kamu melihat diri kamu 5 tahun ke depan. Ada lagi pekerjaan yang menurut gue sangat aneh, kasir supermarket. Gue sangat sebel sama kasir supermarket, karena kasir supermarket selalu meremehkan gue. Dia selalu meremehkan ingatan gue sebagai pembeli. Lu pernah belanja di supermarket, lu beli roti, lu bawa ke kasir, sampai kasir di scan sama dia kan, tit. Lalu dia akan menanyakan satu pertanyaan yang meragukan ingatan lu. Tit. Ini aja mas. Gue pernah beli roti ya, roti doang nih, gue gak beli apa-apa lagi. Gue beli roti, gue ke kasir, di scan sama dia, tit. Ini aja mas. Ya lu lihat gue bawa apa lagi? Ini aja mas. Udah lah, gue tuh mau belanja, mau bayar, lu masa banyak nanya, udah gue bawa pulang gitu. Udah gitu yang kedua apa? Dia meragukan pengetahuan gue soal nominal uang. Dia meragukan pengetahuan gue soal uang. Habis di scan, tit.
50.000 mas, gua ngeluarin uang 100.000, uangnya diambil, dia bilang apa? Uangnya 100.000 ya mas. Gua tahu itu gua keluarin dari dompet gua. Emang dia dengan nanya kayak gitu berharap gua jawab apa? Uangnya 100.000 ya mas. Masa sih mbak? Maksud gue gini ya, udahlah nggak usah banyak nanya, lu kerja aja jadi kasir gitu. Karena ini kebetulan yang belanja gue. Lu kebayang nggak kalau yang belanja, mohon maaf, ekonominya kurang mampu. Ini bisa sangat menyinggung loh. Jadi ada orang beli mie instan doang, sampai kasir di scan, tit, ditanya, ini aja mas. Saya tahu uang saya nggak seberapa mbak. Saya tahu penghasilan saya dikit cuma bisa beli mie. Dia keluar nangis, gue tanya, lu kenapa? Kasirnya nggak punya hati. Maksud gue gini, kalau emang lu mau nanya-nanya ke konsumen, tanyakan pertanyaan yang bisa bikin konsumen tertarik beli barang lagi. Jadi mungkin lu semacam kasir merangkap mentalis. Jadi gue beli roti gitu ya, gue bawa ke kasir, di scan, tit, ini aja mas, iya ini aja. Anda yakin? Tatap mata saya. Di sebelah sana kami sedang promo deterjen, gratis piring cantik, silakan beli. Terus gue yang, oke, beli. Dan gue nggak suka juga reaksi orang yang berlebihan. Gue paling benci lihat reaksi orang yang berlebihan. Kayak di rumah nyokap gue, reaksinya selalu berlebihan. Entah kenapa setiap kali ada gelas atau piring yang jatuh dan pecah, reaksi dia berlebihan seolah dia polisi dan gue penjahat. Kalian pernah mengalami ini? Perang, jangan bergerak. Iya mah, iya. Oke, beling. Iya, jangan bergerak. Iya, nggak bergerak. Padahal pecahnya di sana. Ya udah Marian ambilin sapu ya. Jangan gerak. Oke. Kamu tahu kan kenapa mama larang? Tahu. Karena menurut logika mama, belingnya bakal jalan. Nancep ke jantung gua mati. Logis. Ini kan aneh banget ya. Dan lebih anehnya gua nurut. Gue menghabiskan 10 menit dia mematung ngeliatin nyokap gue nyapuin beling. Dia nyapunya jalan. Dan entah kenapa gue tumbuh dewasa mempercayai ajaran ini, tau gak lo? Itulah alasannya menurut gue kenapa gue gak akan pernah bisa jadi perampok bank. Kayak di film-film tuh gue gak akan pernah bisa. Karena kalau gue ngerampok bank, terus gue bawa lari duitnya, ada polisi ngejar gue, dia mau nembak gue, gak kena gue, kena kaca, dar perang. Mau kemana gue ya? Oke pak, saya nyerah. Ini duitnya, borgol saya. Polisinya bingung gitu. Kamu serius mau menyerahkan diri? Iya. Entah kenapa dari kecil ibu saya bilang lebih baik masuk penjara daripada nginjek beling. Oke, Sana Fest, thank you. Gue Rena Driandi. Terima kasih. Dia kulit eksotis, bibirnya manis, bikin hati meringis.